Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi hari ini untuk waktu yang Tuhan beri. Sebelum kami beraktivitas, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati, beri kami pengertian akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Perenungan kita pagi ini terambil dalam Kejadian pasal 17 ayat 20. Saya akan bacakan. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tema kita, Allah memberkati Ismail secara jasmani. Ismail adalah anak Abraham yang didapatkan melalui perkawinan Abraham dengan Hagar, hambanya orang Mesir itu. Karena Abraham menanti sangat lama untuk mendapatkan Ishak, maka Abraham berdoa kepada Allah dalam ayat 20 begini. Sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Doa ini berbicara tentang doa yang dimaksudkan bahwa apakah Allah mengikat perjanjian kekal dengan dia, dengan Ismail. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki dan berilah dia nama Ishak. Dan Allah akan mengadakan perjanjian yang kekal melalui Ishak dan bukan Ismail. Artinya Allah akan mengikat perjanjian kekal dengan Ishak dan bukan Ismail. Artinya bahwa berkat rohani itu diperuntukkan, diberikan melalui Ishak dan bukan melalui Ismail. Sedangkan Ismail dan keturunannya juga memang diberkati oleh Allah. Tentang Ismail, aku telah mendengar doa Abraham, maka Ismail akan diberkati Allah. Allah akan membuat dia beranak cucu sangat banyak, firman Tuhan. Dan dia akan memperanakan 12 raja. Dan Allah akan membuat Ismail menjadi bangsa yang besar. Karena Ismail juga adalah anak Abraham. Kesimpulannya bahwa berkat yang diterima Ismail dari Allah adalah berkat secara jasmani. Tetapi berkat yang diterima oleh Ishak dari Allah adalah berkat secara rohani. Karena perjanjian yang kekal atau perjanjian keselamatan itu harus melalui keturunan Abraham dan Sarah. Itulah Ishak. Sebab melalui merekalah keselamatan itu akan sampai kepada segala suku bangsa, bahkan sampai kepada kita, bahkan sampai kepada keturunan Ismail. Kalau berbicara tentang misi Allah, jangan lupa bahwa Allah menyediakan keselamatan melalui Ishak untuk diberitakan juga kepada keturunan Ismail. Ya, maka kita seharusnya bersyukur karena telah menerima janji kekal. Itulah diberi berkat rohani, kasih karunia akan keselamatan untuk menjadi alat berkat keselamatan sama seperti Abraham atau Ishak dan keturunannya diberkati, diberi janji kekekalan untuk menjadi alat berkat bagi semua suku bangsa di bumi dan juga bagi Ismail dan keturunan. Inilah hak istimewa dan kita juga wajib menjadi berkat keselamatan kepada keturunan Ismail. Jadi ini firman Tuhan, semoga memberkati kita dan tidak lupa bahwa hidup kita boleh menjadi berkat juga bagi keturunan Ismail yang hanya menerima berkat jasmani. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Meteraikan dalam loh hati kami. Kami berterima kasih bahwa Tuhan memberi kami pengertian
berkat jasmani diberikan kepada Ismail, tetapi berkat perjanjian kekal, keselamatan kekal, itu berkat rohani diberikan melalui keturunan, itulah Ishak. Dan melalui Ishak yang diberi keturunan keselamatan itu, dia wajib membagikannya, memberikan janji keselamatan, kehidupan kekal itu juga kepada Ismail yang sudah diberkati Tuhan secara jasmani. Tuhan tolong kami sehingga kami sebagai orang percaya tidak menutup mata rohani kami, mata hati kami, untuk memperhatikan juga bahwa keturunan Ismail juga berhak untuk menerima keselamatan yang ada pada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.